Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Submaksi Channel dengan saya Subhan. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini kita ngevlog lagi ya teman-teman. Kita keliling-keliling lagi, ngasih tahu rute-rute perjalanan khususnya di kota Surabaya. Dan saat ini kita sedang berada di Jembatan Merah ya teman-teman. Jadi Jembatan Merah ini berada di Surabaya Utara. Jadi salah satu rute yang akan saya tunjukkan ini adalah rute perjalanan dari Surabaya Utara, khususnya dari Pelabuhan Tanjung Perak atau dari Jembatan Merah menuju ke Surabaya Timur. Nanti akan saya akhiri videonya itu di perempatan Mer ya teman-teman. Jadi saat ini kita sudah berada di Jembatan Merah. Nah, ini adalah Jembatan Merah. Saya sudah pernah menjelaskan sedikit banyak tentang Jembatan Merah atau Kia-Kia ini ya teman-teman. Sejarahnya itu dulu pernah saya buatkan videonya. Klik tombol i di atas saja, saya udah pernah buatkan. Dan ini adalah hari Jumat jam 3 sore teman-teman. Saya pulang kerja, jadi ini perjalanan saya mau pulang sekalian ngonten ya. Dan sebenarnya di jalan yang akan saya lalui ini saya sempat ragu sih, termasuk sampai sekarang masih ragunya kenapa? Ragunya karena jalur yang saya lewatin ini rawan sekali macet teman-teman. Dan apalagi ini adalah weekend ya, mulai weekend, jadi start weekend itu Jumat sore kayak gini. Jadi rawan sekali macet. Ada beberapa titik macet kalau misalkan teman-teman lihat di Google Maps. Nanti akan saya screenshotkan ya, jam terkini jam 3 sore ini ada beberapa titik macet ya, titik merah yang ada di jalan antara Jalan Kapasan sampai Jalan Kenjeran. Nah, itu nanti ada beberapa titik teman-teman. Contohnya di depan inilah Kapasan. Kapasan ini nanti setelahnya Pasar Kapasan itu nanti mungkin akan sedikit macet atau enggak, saya juga kurang tahu, tapi biasanya sih macet. Tapi lebih parahnya lagi itu yang kalau misalkan udah di Jalan Kenjeran. Tapi nanti kita lihatlah kemacetannya parah atau enggak, atau masih kayak apa ya, merambat gitu. Kalau masih merambat saya masih lanjutin video, tapi kalau enggak ya tinggal lanjut skip aja teman-teman. Saya juga nggak akan nampilin video kalau misalkan macet-macet ya, karena teman-teman juga pasti ya ngapain ngelihat orang macet ya gitu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu bahwa Submaksi Channel ini banyak membahas tentang rute-rute perjalanan khususnya di kota Surabaya, dan terlebih lagi nanti insya Allah akan kami lebarkan jangkauannya ke kota-kota tetangga dari Surabaya dulu. Nanti di Jawa Timur, lingkup Jawa Timur, nanti naik lagi lingkupnya apa ya, sepulau Jawa, terus nanti naik lagi lingkupnya ke se-Indonesia. Insya Allah doakan untuk itu. Silahkan teman-teman yang suka dengan konten-konten seperti ini ya, rute-rute perjalanan ya, saya memberikan informasi-informasi, oh jalan ini lagi rusak, jalan ini ditutup. Nah, bisa teman-teman klik tombol like, komen, dan juga subscribe ya, untuk mendukung channel ini terus berkembang, untuk mendukung channel ini terus eksis, dan bisa memberikan informasi yang menarik dan tentunya bermanfaat untuk teman-teman. Nah, di depan ini adalah Pasar Kapasan ya teman-teman. Pasar Kapasan ini kalau di Surabaya lumayan terkenal karena ibaratnya bukan pasar induk sih, tapi banyak sekali orang-orang yang jualan online itu biasanya ngambilnya itu kalau di Surabaya salah satunya di sini. Jadi dari ngambil kulaknya itu di Pasar Kapasan sini, dijualnya online teman-teman. Jadi bajunya di sini juga murah-murah. Rata-rata di sini kalau baju itu ukuran paling besar pun ada. Saya ini 176 cm, terus juga berat badan dulu sempat sampai 120 juga pernah, dan itu bajunya cuma ada di Pasar Kapasan ini teman-teman. Dan itu nggak bisa beli satuan ya, belinya itu jumlah porsi jumlahnya harus 3 minimal teman-teman. Nah, seperti yang di sini ya, ini macet ya teman-teman. Kita skip dulu ya teman-teman ya, nanti lanjut kalau sudah mulai lancar jalannya. Huts. Oke. Oh enggak sih, udah hijau teman-teman. Kita coba jalan terus. Jalan ini walaupun pasar ya, sempit, terus juga banyak banyak yang parkir kanan kiri di sini. Ya kayak ginilah teman-teman keadaannya. Kalau di Surabaya Utara itu Surabaya yang lumayan sesek gitu loh teman-teman. Kalau menurut saya Surabaya yang sesek, yang tidak terlalu tertib teman-teman.
Kalau saya boleh bilang itu Surabaya Utara itu tidak terlalu tertib, padat penduduk juga. Jadi ya harus dinikmati aja lah ya. Nah, di depan itu nanti perempatan kalau misalkan kita ke kanan, itu kita ke Jalan Sulawesi, ke Stasiun Gubeng ya. Terus kalau misalkan belok kiri, itu teman-teman bisa kembali lagi ke Pelabuhan Tanjung Perak, ke Makam Sunan Ampel, ke Sidotopo ya, ke area Madura. area warga Madura. Kemarin itu viral teman-teman, di Sunan Ampel itu banyak anak-anak muda yang ke Sunan Ampel. Ya mudah-mudahan kok, tapi di videonya itu kok rame-rame kok foto gitu loh, banyak yang foto-foto cowok cewek gitu. Jadi ya mudah-mudahan memang fokus tujuannya di sana untuk takziah ya, bukan untuk foto-foto ya. Karena di makam sendiri itu nggak boleh teman-teman foto, dibatasi sampai depan makamnya, depan area makam Sunan Ampel gitu teman-teman. Ini hijau tapi memang mobilnya tuh sampai berasa ke kiri teman-teman. Jadi apa ya, jadi ya motor nggak punya jalur, akhirnya ya naik trotoar kayak gini ya. Kita mohon maaf teman-teman ya. Menurut teman-teman ini siapa yang salah teman-teman? Menurut teman-teman kalau di jalan kayak gini mending motor itu tetap dikasih jalan walaupun cuman kecil atau gimana, karena memang apa ya, nggak mengenakan lah ini. Nah, lanjut lagi teman-teman. Nah, mobil di depan ini mau belok kiri. Di depan itu macet ya teman-teman. Aduh, udah merah lagi. Nggak cukup ini teman-teman, kita kena lampu merah lagi, percuma di depan juga macet. Kita skip dulu ya teman-teman sampai lampu hijau. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya teman-teman di Jalan Kenjeran. Nah, di sini udah mulai padat ya. Di depan itu karena memang apa ya, ada rel kereta api teman-teman. Ada rel kereta api, terus juga habis rel kereta api itu langsung belokan ke kanan gitu, Makam Rangkah ya teman-teman. Ada pertigaan. Sekalian saya sebutkan juga untuk teman-teman yang masih tanya ya, kemarin ada beberapa yang tanya di kolom komentar di video-video saya sebelumnya, Mas perekamannya pakai apa kok sekarang udah mulai bagus ya teman-teman. Jadi saya udah upgrade untuk kamera teman-teman, dari beberapa video yang lalu sih, udah mulai lama lah, udah hampir sekitar 2 bulan ini. Bulan November saya beli GoPro Hero 8. Jadi di bulan November tadi saya beli GoPro Hero 8 teman-teman. Saya beli second, jadi ini yang saya pakai adalah GoPro Hero 8. Sebelumnya itu saya menggunakan Xiaomi Yicam ya, yang basic ya teman-teman, yang bukan yang seri yang kedua, tapi yang basic internasional, jadi yang bukan garansi resmi Indonesia teman-teman. Itu saya beli 800 ribuan, dan akhirnya alhamdulillah teman-teman support dari Submaxi Channel, akhirnya saya bisa apa ya, jajani untuk konten ya, dan akhirnya bisa beli GoPro Hero 8 ini. Walaupun bekas tapi alhamdulillah seperti yang teman-teman lihat. Untuk perekamannya saat ini saya setting di 2K 60 fps. Bagaimana teman-teman? Cuman mungkin kalau di YouTube 2K nggak ada ya, jadi masih 1080 teman-teman. Ini untuk supaya apa ya, supaya ngestabilin, karena kalau 4K sebenarnya ini sudah support untuk 4K teman-teman. 4K sampai 60 fps sudah support, cuman saya itu kalau misalkan 4K memori saya yang sedikit terbatas, jadi nggak bisa lebih dari 30 menit. Ini aja mentok 36 menit teman-teman kalau misalkan GoPro Hero 8. Nah, untuk detail review GoPro Hero 8 versi Submaxi Channel mohon ditunggu ya teman-teman, sudah saya buatkan, mohon ditunggu. Kita akan segera riliskan videonya supaya buat teman-teman yang tanya nih, settingan-settingan GoPro Hero 8 buat motovlog ya, terus juga settingan kalau misalkan setup di helmnya bagaimana, dan editingnya dan lain-lain, nanti saya akan jelaskan di video saya secara terpisah ya teman-teman. Sekarang kita selesaikan dulu video ini tentang perjalanan kita menuju ke Surabaya Timur. Nanti videonya akan saya akhiri di pertigaan Mer ya teman-teman, di pertigaan Jalan Kenjeran yang menuju ke Mer. Itu nanti saya akan lurus, saya mau cari apa barang dulu di daerah Kenjeran, di daerah Eduseti, sorry, di daerah Citraland, apa sih namanya, Pakuwon City itu loh teman-teman.
Nah, di sini adalah titik kedua yang lumayan macet, teman-teman. Nah, ini rata-rata itu semuanya minta ke kiri sebenarnya, tapi sampai ke kanan-kanan, sampai ke jalur kanan gini, teman-teman. Ini rata-rata yang yang rame ini pasti mau ke kiri sebenarnya, mau ke Suramadu. Tapi karena apa ya? Karena saking banyak orang yang mau belok kiri, sampai di belakangnya akhirnya ngambilnya jalur tengah sama jalur kanan gitu, teman-teman. Ini yang jadi masalah ya. Padahal menurut saya ini juga jalurnya ini udah lebar, teman-teman. Jalurnya ini udah lebar, tapi memang gimana ya, ya emang volume kendaraannya yang lebih banyak gitu loh. Oke. Ini rata-rata minta ke kiri semua ini pasti. Jarang ada yang kanan itu. Oke, kita ambil kiri, teman-teman. Karena lurus nggak mungkin ini. Lebar banget. Ini di skip dulu ya, teman-teman. Nanti sampai ke perempatan ya. Nanti saya akan lanjutkan lagi videonya karena nggak mungkin sih. Ini kayak gini. Masa nampilin kayak gini. Oke, kita lanjutkan perjalanannya, teman-teman. Kita sudah di Kedung Cowek ya. Ini adalah perempatan Kedung Cowek. Kalau misalkan belok kiri itu ke Jembatan Suramadu. Kalau misalkan ke kanan itu kita masuk ke tengah kota, teman-teman. Lewat mana? Lewat Putra Agung ya. Putra Agung, terus arah ke Pacar Keling ya. Terus ke Rumah Sakit Dr. Sutomo itu belok kanan semua. Oke, ini adalah Jalan Kenjeran, tapi yang fase terakhir ya. Fase terakhir. Ya enggak ada sih fase terakhir ya. Pokoknya Jalan Kenjeran. Selurusnya tadi itu ya, masih lanjutannya tadi itu juga masih Jalan Kenjeran, teman-teman. Jadi ini Jalan Kenjeran itu yang memang menghubungkan dari Surabaya Utara ke Surabaya Timur. Salah satu jalan besar juga. Pokoknya makanya daerah Surabaya Utara itu salah satu yang terkenal adalah Jalan Kenjerannya, teman-teman. Sampai-sampai nama pantainya pun walaupun belusuk ya di daerah Bulak sana, tapi namanya tetap Pantai Kenjeran gitu, teman-teman. Karena memang ada di pesisir Kenjeran. Tapi kalau jembatan Kenjeran, Jalan Kenjerannya itu jauh di sini. Kalau mau ke Suramadu ya masih belok kiri 3-4 kilo gitu, teman-teman. Nah, kalau ini Jalan Kenjeran. Ini adalah jalan yang paling gampang kalau kita mau dari Surabaya Utara menuju ke Surabaya Timur ya. Cuman memang nggak enaknya adalah beberapa titik itu ada yang macet memang, teman-teman. Seperti yang tadi saya sebutkan ya, di Kapasan. Terus juga di mana tadi itu Jalan Kenjeran yang arah ke perempatan sini itu juga macet. Tips dari saya kalau misalkan mau ke Surabaya Timur ya, teman-teman, lewat Jalan Kenjeran khususnya ya, mau di jam kerja, lebih khusus di jam kerja ya, itu teman-teman perhatikan maps aja ya. Dan karena di maps itu kan real time ya, waktu yang sekarang, waktu terkini gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat merah ya berarti memang di situ macet seperti yang tadi saya lewati gitu, teman-teman. Cuman ya masih oke lah, macetnya itu karena lampu merah juga, nggak yang berhenti karena apa gitu ya, enggak sih. Oke, ini adalah pertigaan yang saya maksud, pertigaan terakhir. Kalau misalkan kita mau ke kanan itu kita ke arah mana itu namanya, Mer ya, arah ke Surabaya Timur, ke Juanda, mau ke mana itu namanya, Mulyosari, Mulyorejo, terus juga ke UPN, ITS, UNER, lewat sini semua, lewat kanan ini semua. Jadi saya ini mau lurus, teman-teman. Saya mau lanjutkan perjalanan menuju ke Surabaya Timur langsung ke Pakuwon City. Saya sudah pernah buatkan videonya yang di Mer. Teman-teman bisa nonton, klik i di atas. Juga saya sudah pernah juga lurus sampai ke Pakuwon City. Saya juga udah pernah bikin videonya. Silahkan teman-teman klik tombol i di atas. Mungkin ini dulu, teman-teman, video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah nonton. Sekian informasi tentang rute perjalanan dari Surabaya Utara menuju Surabaya Timur lewat Jalan Kenjeran di jam 3 sore pada jam pulang kerja. Mungkin ini dulu, teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe supaya nggak ketinggalan informasi-informasi menarik dan juga bermanfaat dari Submaxi Channel. Saya cukupkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.